Sekarang kita masuk ke macam-macam rumus kimia. Jadi rumus kimia itu terbagi dua ya. Ada rumus molekul dan rumus empiris, di mana rumus molekul merupakan rumus yang menunjukkan gabungan lambang unsur yang menunjukkan jenis unsur yang tadi kita tentukan tuh jenis unsur, misalnya yang ini nih ya. Nah, misalnya kita punya CH3COOH, jenis atom atau jenis unsurnya CHO gitu kan. Menunjukkan jenis unsur atau jenis atom dan jumlah atom. Ya, jumlah atom tuh yang tadi, yang ini. C-nya berapa, H-nya berapa, O-nya berapa. Nah, kan. Jadi rumus molekul merupakan gabungan lambang unsur yang menunjukkan jenis unsur dan jumlah atom penyusun suatu senyawa. Contohnya C12H12O11. Ingat, berapa? C-nya sama dengan 12, hidrogennya sama dengan 12, oksigennya sama dengan 11. Nah, dari rumus molekul C12H12O11 ini bisa kita ketahui bahwa senyawa ini mengandung 12 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 11 atom oksigen. Ini namanya rumus molekul. Nah ya, yang dari tadi kita pelajari ini, rumus-rumus ini. Nah, ini disebutnya rumus molekul namanya ya. Ini namanya rumus molekul. Nah, sekarang selain rumus molekul, ada yang namanya rumus empiris. Nah, ibaratnya gini, rumus molekul itu rumus atau lambang dalam keadaan jumlah normal. Nah, kalau rumus empiris, rumus yang melambangkan atau menunjukkan jumlah atom dengan perbandingan yang paling sederhana. Ya, di sini ada pengertiannya. Rumus empiris merupakan rumus yang menyatakan perbandingan jumlah atom terkecil. Contohnya, misal kita punya rumus molekul C6H12O6. Maka kita hitung C-nya ada berapa? C-nya ada 6, H-nya ada berapa? 12. Kemudian oksigennya ada berapa? Betul, ada 6. Ya. Ini dalam keadaan normal, dalam keadaan jumlah normal sesuai rumus molekulnya terdapat atau terdiri 6 atom karbon, 12 atom hidrogen, dan 6 atom oksigen. Maka di sini saya minta buatlah rumus empiris dari C6H12O6. Tinggal kita cari perbandingan, atau mungkin kalau dalam zaman SMA, zaman SD mungkin ya. Ini anak-anak itu sebutnya apa ya? KPK mungkin ya, perbandingan kelipatan terkecil gitu. Nah, jadi kita lihat perbandingan terkecil dari 6 banding 12 dan banding 6. Itu berapa? Oh, ini nih, 6-nya habis dibagi 6, 12 habis dibagi 6, 6 juga habis dibagi 6. Ya, berapa? Oh, berarti 6 dibagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. 6 dibagi 6, 1. Nah, ingat ya, kalau nyari KPK atau perbandingan jumlah terkecil, kalau yang 1 dibagi 6, maka yang lainnya juga harus dibagi 6. Yang satunya ini dibagi 2, maka yang lainnya juga harus dibagi 2. Seperti itu ya, jangan yang ini dibagi 6, ini dibagi 12. Jangan ya, jadi harus sama-sama dibagi 6 atau harus sama-sama dibagi dengan jumlah yang sama. Nah, ketika kita sudah memperoleh perbandingan terkecil, ini masih bisa dibagi nggak nih? 1 dibagi 2 jadi setengah, 2 dibagi 2 jadi 1. Nggak boleh. Nggak boleh ada yang setengah itu ya. Jadi nggak boleh ada angka desimal atau menimbulkan pecahan lagi. Jadi paling kecil memang ini 1 ini ya. Nah, maka kita tuliskan, kita simpulkan, karena ini sudah diperkecil, sudah disederhanakan. C-nya sama dengan 1, hidrogennya sama dengan 2, oksigennya sama dengan 1. Maka boleh kita tulis rumus empirisnya seperti ini. C sama dengan 1. Ingat, angka indeks 1 tidak perlu ditulis. Ya. H2 tulis. Ya. Kemudian O-nya 1 nggak perlu ditulis. Jadi rumus empiris dari rumus empiris dari C6H12O6 adalah CH2O. Ingat, C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Gampang ya. Nah, tadi kalian udah bisa kan menentukan rumus empiris dari suatu rumus molekul. Di sini ada keterangan.
Jika tidak dapat disederhanakan, maka rumus molekul sama dengan atau akan sama dengan rumus empirisnya, ya. Nah, contohnya saya minta tentukan rumus empiris dari C9H8O4 atau ini rumus kimianya dari senyawa aspirin nama lainnya. Kita lihat di sini atom penyusunnya adalah C, ya. C dibanding H selain CH O, ya, kita tulis. Nah, lihat C-nya ada berapa? Ada 9. H-nya ada berapa? Ada 8. O-nya ada 4. Ya. O-nya ada 4. Sekarang kita buat perbandingan sederhananya. Ya, perbandingan sederhananya bisa nggak disederhanakan? 9 banding 8 4. 9 dibagi 3 menghasilkan 3. 8 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. 4 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. Ini dibagi 4 deh, sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 8 dibagi 4 2, 9 dibagi 4 bisa nggak? Bisa ya, tapi 4,5. Nah, itu nggak boleh 4,5 gitu. Nah, karena ini tidak bisa disederhanakan, tidak dapat atau tidak diperoleh perbandingan paling sederhananya, ya udah seperti ini, tidak bisa diperkecil. Nah, maka kalau memang ini tidak bisa disederhanakan atau tidak bisa ditemukan perbandingan terkecilnya, maka balik ke pernyataan ini, maka rumus molekul akan sama dengan rumus empiris. Jadi, rumus empiris dari C9H8O4 akan sama C9. Melanjutkan tadi ya, tadi videonya sedikit keputus. Jadi rumus empiris dari C9H8O4 karena jumlah atom C9H8O4 9 banding 8 banding 4 ini tidak bisa disederhanakan, maka kita akan menulis dengan keterangan yang sama. Tulis C-nya 9, H-nya ada 8, ya. Kemudian O-nya ada 4. Nah, sama kan? Sesuai dengan pernyataan ini. Jika tidak dapat disederhanakan, maka rumus molekul akan sama dengan rumus empiris. Nah, ini rumus empirisnya, ini rumus molekulnya. Sama kan ya? Supaya lebih paham, kita latihan dulu. Ini saya menyiapkan beberapa senyawa. Coba nih, saya punya senyawa CH3COOH. Ya, kita buat rumus empirisnya. Coba buatlah rumus empirisnya. Rumus empirisnya. Cari. Ini tentukan dulu jenis atom atau jenis unsurnya. Apa? C, H, O. Ingat ya, sekalipun C-nya ada 2 tetap ditulis 1, H-nya ada 2 tetap ditulis 1 kali, O-nya ada 2 tetap ditulis sekali. Hitung C-nya berapa? C-nya ada 2. H-nya ada 4, O-nya ada 2. Cari perbandingan sederhananya. 2 banding 4 banding 2. Masing-masing supaya memperoleh perbandingan terkecil kita sama-sama dibagi berapa? Ini dibagi 2 ya. 4 bisa dibagi 2? Bisa. 2 bisa dibagi 2? Bisa. Jadi 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Tulis rumus empirisnya. Apa jadinya? Empirisnya apa jadinya? C1, ingat indeks 1 tidak perlu ditulis. H2 O1 O. Gitu ya. Lanjut yang di bawah. C cepat, pakai cara cepat. H langsung. O tulis jenis unsurnya. C-nya ada 6. H-nya ada 8. O-nya ada 6. Ya. Ini habis dibagi berapa? Yang sama-sama jumlahnya, jumlah pembaginya sama. Sama-sama dibagi 6 bisa? 8 dibagi 6? Nggak bisa. 8 habis dibagi 4, 6 dibagi 4? Nggak bisa ya. Jadi ini akan habis jika sama-sama dibagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Langsung, cepat. Rumus empirisnya maka C3 ya, H4 O3. Ini rumus empirisnya. Lanjut. Biar terlatih, cepat. MgOH 2 kali.
Unsur penyusunnya atau jenis atomnya Mg O H. Mg-nya 1, O-nya 1 kali 2, 2. H-nya 1 kali 2, 2. Bisa disederhanakan? Tidak. Maka rumus empirisnya akan sama dengan rumus molekul. Mg O2 H2. Boleh sih, boleh nulis seperti ini atau disamakan ya, seperti asalnya Mg OH 2 kali. Gitu ya. Kemudian H2SO4, H S O, H-nya 2, S-nya 1, O-nya 4. Bisa disederhanakan? Tidak, ya. Maka rumus empirisnya adalah H2S, perlu ditulis satunya, indeksnya? Tidak perlu ya. Kemudian O-nya 4. Nah, bisa ya? Paham ya? Gampang banget, semangat. Semoga kalian semakin paham setelah menyaksikan video ini. Terima kasih.